Taisei Marukawa mulai betah di Surabaya. Dikutip dari mainmain.id. Konnichiwa, watashi no namae wa Marukawa Taisei desu. Tak butuh waktu lama bagi Taisei Marukawa untuk jatuh cinta kepada kota Surabaya. Baru tiba sepekan di kota pahlawan, pemain asal Jepang tersebut sudah mulai merasa nyaman menjadi bagian Surabaya. Marukawa tiba di Surabaya pada Kamis tanggal 28 Mei. Sebelumnya ia menjalani masa karantina selama 5 hari di Jakarta. Rupanya masa karantina itu juga membantunya beradaptasi dengan cuaca di Indonesia. Gelandang kelahiran Hiroshima itu mengaku sempat kaget karena cuaca panas di Indonesia. Ia tidak menyangka cuacanya bakal seterik ini. Maklum, selama ini Marukawa lebih banyak tinggal di negara dingin, Jepang dan Malta. Cuaca panas itu tak dimungkiri juga menguji fisiknya saat berlatih. Namun, setelah sekitar 10 hari berada di Surabaya, Marukawa sudah bisa menyesuaikan diri. Saya suka cuaca di sini. Seperti summer, musim panas, di Eropa atau Jepang. Tapi, kalau di sana musim seperti ini kan biasanya untuk bersantai, ungkapnya, lantas tertawa. Tapi, saya datang untuk kerja keras. Meskipun kadang cuaca juga membuat fisik terkuras saat latihan. Tapi, tidak masalah. Harus tetap semangat, imbuhnya. Selain cuaca, ia suka dengan sambutan warga Surabaya. Ia merasa diterima dengan tangan terbuka sejak kali pertama menginjakan kaki. Apalagi, statusnya sebagai pemain dari klub kebanggaan arek-arek Surabaya membuat popularitasnya makin meroket. Tak jarang ia diminta berhenti untuk sekadar bersuah foto oleh warga Surabaya. Warga Surabaya ramah sekali. Bonek banyak menyapa saya. Jujur, ini pengalaman pertama saya dikenal banyak orang. Itu yang bikin saya betah, kelakarnya. Ia berharap bisa membalas keramahan warga Surabaya itu lewat penampilannya. Oleh karena itu, Marukawa sudah tak sabar segera bisa mengarungi Liga 1 bersama Persebaya. Ia bertekad menyumbangkan prestasi bagi Bajul Ijo di kompetisi nanti. Marukawa yakin dengan kerja keras, hal itu bisa dicapai. Tak peduli ia tanpa pengalaman sama sekali berlaga di Liga Indonesia. Josh Wilkson, striker Persebaya, akhirnya tiba di Surabaya. Persebaya memastikan satu calon pemain asing barunya, Josh Wilkson Teixeira Rocha, sudah tiba di Surabaya kemarin Senin tanggal 7 Juni malam. Menurut kabar, pesawat yang ditumpangi Jose Wilson mengalami delay 3 jam dari Jakarta ke Surabaya. Sehingga Jose Wilkson tiba di Bandara Juanda menjadi mundur. Beredar video kedatangan striker Persebaya ini saat keluar dari Bandara Juanda di akun-akun Instagram pendukung Persebaya. Tampak Jose Wilkson keluar dari Bandara Juanda dan disambut oleh wartawan dan beberapa bonek yang sedang berada di Bandara Juanda. Jose Wilkson langsung menuju mobil melanjutkan perjalanan ke apartemen yang disediakan oleh manajemen Persebaya. Sebelumnya, striker 29 tahun asal Brasil itu telah tiba di Jakarta Rabu tanggal 2 Juni dan langsung menjalani karantina selama 5 hari di ibu kota sesuai protokol kesehatan. Jose Wilkson, besok masa karantinanya selesai, akan terbang ke Surabaya, kata Sekretaris Persebaya Ram Surahman yang kami kutip dari surya.co.id. Meski begitu,
pemain berposisi striker itu tidak langsung mengikuti latihan. Wilkson harus menjalani tes medis terlebih dulu. Bila dinyatakan oke, ia ke tahap selanjutnya, penandatanganan kontrak. Persebaya telah menyiapkan kontrak dengan durasi semusim untuk sang pemain. 1 musim dengan opsi diperpanjang, ujar Ram Surahman. Hingga saat ini baru 1 pemain asing yang sudah bergabung dengan tim, Taisei Marukawa, gelandang serang asal Jepang. Selain 2 nama tersebut, manajemen Bajul Ijo juga sudah mengkonfirmasi bahwa 1 calon rekrutan pemain asing baru musim ini adalah Ali Sesai, bek tengah kelahiran Inggris yang pernah membela Leicester City. Selanjutnya Ali Sesai akan menjalani karantina di Jakarta selama 5 hari. Jika tidak ada kendala akan melanjutkan perjalanan ke Surabaya bergabung dengan tim setelah dinyatakan lolos tes medis. Sementara, slot 1 pemain asing tersisa, disebut Ram baru akan tiba di Indonesia pekan depan. Namun, ia enggan memberi bocoran terkait nama dan asal negara pemain tersebut. Untuk pemain asing yang keempat, dijadwalkan baru terbang tengah pekan mendatang, pungkas Ram Surahman. Ali Sesai tiba di Jakarta, Persebaya segera resmikan ex-bek Leicester City. Persebaya bakal segera memperkenalkan pemain asing ketiganya musim ini. Ex-bek Leicester City, Ali Sesai sudah tiba di Jakarta dan akan segera terbang ke Surabaya untuk menandatangani kontrak. Informasi pasti kedatangan Ali Sesai tewer muat di majalah harian This Way. Berikut kabar kepastian tersebut yang kami kutip dari mainmain.id. Selamat datang, Ali Sesai. Pemain incaran Persebaya itu mendarat di Jakarta kemarin petang tanggal 6 Juni. Pesawat Turkish Airlines yang membawa mantan pemain Leicester City tersebut mendarat sekitar pukul 17.25 waktu Indonesia Barat. Sehari sebelumnya, Ali terbang dari Bandara Charles de Gaulle, Paris. Sekretaris Persebaya Ram Surahman membenarkan kedatangan calon pemain Persebaya itu. Benar, Ali Sesai salah seorang calon pemain Persebaya. Hari ini sudah mendarat di Jakarta dan langsung menjalani karantina, terangnya. Terkait dengan posisi, pemain tim nasional Sierra Leone itu bakal diplot sebagai bek tengah. Bahu-membahu dengan 3 pemain timnas milik Persebaya, yakni Arif Satria, Rizky Ridho, dan Rahmat Irianto. Posisinya pemain belakang, salah satu yang direkomendasikan Coach Aji Santoso di bek tengah. Tetapi, katanya ia juga bisa bermain di bek kiri dan kanan. Untuk hal teknis, secara detail tanya pelatih saja, ungkap Ram Surahman. Dengan begitu, Ali Sesai bakal menjadi pemain asing ketiga yang akan merapat ke kandang Bajul Ijo. Seiring dengan kedatangan pemain berpaspor Inggris itu, calon pemain asing Persebaya lainnya, Jose Wilkson, sudah tiba di kandang Persebaya Kota Surabaya. Wilkson sebelumnya menjalani masa karantina selama 5 hari. Pemain asal Brasil itu sudah tiba di Jakarta pada Rabu tanggal 2 Juni lalu. Untuk Wilkson, Senin masa karantinanya berakhir. Bila lancar dan hasil tes PCR-nya negatif, hari itu juga terbang ke Surabaya, ungkap mantan jurnalis di salah satu media lokal di Surabaya tersebut. Sementara itu, untuk 1 slot pemain asing yang tersisa, manajemen Persebaya masih belum membuka identitas sang pemain. Untuk pemain keempat belum bisa kami buka. Nanti kalau sudah datang saja, jelas Ram. Yang pasti, semua dokumen kedatangan yang dibutuhkan sang pemain sudah beres.
termasuk tiket pesawat, juga sudah dikirim. Rencananya pemain asal Brasil itu terbang tengah pekan depan. Ditunggu saja, semoga semuanya lancar, tandasnya. Persebaya resmi coret Daud Irfan Kararbo. Dikutip dari surya.co.id. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso akhirnya mencoret satu pemain trial, Daud Irfan Kararbo. Meskipun sebelumnya, pemain yang berposisi sayap kanan itu tampil gemilang pada laga uji coba Persebaya hadapi Persekat Tegal di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Kamis lalu. Turun di babak kedua, ia mencetak 1 gol dan 1 assist. Tadi sudah saya putuskan pemain trial, Daud Irfan Kararbo, untuk sementara ini belum bisa gabung dengan Persebaya, kata Aji Santoso usai pimpin latihan tim, Senin tanggal 7 Juni. Tetapi ketika uji coba kemarin pelatih Persekat Coach Putu menginginkan dia, tadi saya sudah bicara dengan dia, tambah Aji Santoso. Untuk itu, Aji menyarankan untuk musim ini agar Daud Irfan Kararbo sementara bermain di Persekat Tegal dan menunjukkan kemampuan di kompetisi Liga 2. Sambil mencari pengalaman kompetisi dan unjuk kemampuan di Liga 2, ini masih dalam pantauan saya. Kalau memang dia bagus pasti nanti akan pikirkan musim berikutnya, gabung Persebaya, jelas Aji Santoso. Situasi ini sama dengan yang dialami Frank Rikat Sokoi yang musim sebelumnya gagal di trial sebelum akhirnya musim ini menjadi bagian Persebaya. Tapi yang jelas untuk saat ini dia belum bisa gabung, tapi saya sarankan dia untuk ambil di Persekat, pungkas Aji Santoso. Tiga pemain Persebaya starter di laga Indonesia vs Vietnam. Laga Timnas Indonesia melawan Vietnam adalah laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 Grup G Zona Asia di Stadion Al Maktoum, Dubai, Uni Emirat Arab. Di laga tersebut, pelatih Timnas Indonesia Sintayong melakukan sejumlah perubahan di lini tengah dan depan. Jika di laga melawan Thailand Sin menurunkan Kadek Agung untuk mendampingi Syahrian Abimanyu, kali ini Rahmat Irianto pemain Persebaya yang diberikan kesempatan. Sin juga mengganti kedua sayapnya yang bermain di laga kontra Thailand, yaitu Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman dengan Osvaldo Hai serta Yakob Sayuri. Selain ketiga nama tersebut, Sin kembali menurunkan para pemain yang sama seperti di laga melawan Thailand, seperti Nadeo Argawinata di sektor kiper, duet bek Persebaya yaitu Rizky Ridho dan Arif Satria di jantung pertahanan, Asnawi dan Pratama Arhan mengisi pos bek sayap, lalu Evan Dimas dan Kusedia Hari Yudo di sektor gelandang dan penyerang.